Saudara, Kompas Pagi kembali untuk Anda. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Kampar Riau terus meluas. Api bahkan mulai mendekati ke salah satu rumah warga. Memasuki hari ke-8, kebakaran lahan masih belum bisa dipadamkan. Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan dari Manggala Agni, TNI, dan Polri berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke salah satu rumah warga. Cuaca panas dan kering serta minimnya sumber air menjadi kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Upayanya ya kita mengutamakan penyekatan dulu. Ini kan kita melakukan penyelamatan kepada rumah warga agar tidak membakar rumah warga kan. Jadi dengan air seminim ini ya kita upayakan semaksimalnya. Bahan-bahan banyak yang berdekatan dengan rumah warga, ini sangat mengkhawatirkan. Titik api jauh berada di tengah hutan yang tidak mungkin diakses oleh pengendara kendaraan bermotor maupun tangki-tangki pemadam. Agar jangan bermain api. Kondisinya sangat buruk sekali, cuacanya sangat buruk sekali. Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan mulai memakan korban. Bukan hanya mengganggu pernapasan, asap juga memperpendek jarak pandang, mengganggu aktivitas hingga memicu kecelakaan. Di jalan jurusan Pelai Hari Banjarbaru, jarak pandang sempat hanya tersisa sekitar 2 meter karena pekatnya kabut asap. Kondisi ini memicu kecelakaan lalu lintas antara sebuah minibus dan truk. Tabrakan terjadi karena pandangan pengendara terhalang asap. Melihat kondisi yang semakin membahayakan, sejumlah warga dan relawan turun ke jalan, mengatur arus lalu lintas, sekaligus meminta pengendara memperlambat laju kendaraan. Mobilnya kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Ini gara-gara kabut asap kah ramenya? Gara-gara kabut asap nih Pak ini. Nah, karena ini hutan-hutan lahan tuh habis terbakar semua. Khawatir akan ancaman kebakaran hutan dan lahan meluas, warga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan memadamkan api secara mandiri. Berpacu dengan waktu, warga gunakan peralatan seadanya memadamkan lahan yang lokasinya dekat dengan rumah mereka. Di tengah ancaman anomali cuaca, warga mengeluhkan nasib mereka yang selalu terjepit bencana, yakni kebanjiran saat musim hujan dan terpapar kabut asap hingga sakit pernapasan saat kemarau. Warga berharap ada pemantauan kesehatan dan bantuan masker dari pemerintah daerah. Kami kalau ada bantuan-bantuan dari pemadam-pemadam kayak ini sudah pasrah Pak. Asap bukan hanya mengganggu pengguna jalan, kabut asap juga mulai menyelimuti permukiman. Warga mengeluhkan bau asap yang menyengat serta gangguan pernapasan, termasuk mengancam kesehatan anak-anak usia sekolah. Ancaman ISPA memaksa para orang tua memakaikan anak-anak mereka masker saat berangkat dan berkegiatan di sekolah. Para pejalan kaki juga harus menutupi masker dengan tangannya demi mengurangi sesak napas akibat pekatnya asap. Kekhawatiran kita tuh inilah kalau ada ISPA lah, jadi kita indikan untuk pakai masker. Karena memang anak-anak ini rentan ya Pak? Ya, rentan. Tapi untuk jam pelajarannya ada diundur kah atau gimana? Untuk jamnya ada diundur karena tadi terkendala kabut asap kan kadang. Berdasarkan data BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan, kualitas udara dalam beberapa hari terakhir menurun dan masuk kategori tidak sehat. Konsentrasi polutan paling tinggi terjadi pada pagi hari, sekitar pukul 5 hingga 8, saat asap cenderung mengendap di permukaan.
Penampakan titik panas kebakaran hutan dan lahan mengepung peta Kalimantan di mesin pencari Google Maps. Dalam peta, memperlihatkan lingkaran merah dengan keterangan severe fire atau kebakaran parah memenuhi peta Kalimantan. Penanda itu berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi. Sebelumnya, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mencatat ada 1.487 hotspot atau titik panas di Kalimantan. Sementara konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik, serta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, masing-masing terpantau 74 titik. Jadi memang salah satu ciri khas wilayah di tempat kami adalah lahan gambut yang didominasi tanaman seperti tanaman pakis ya, purun, dan kemudian ada pohon-pohon galam yang kalau dalam keadaan kering sangat mudah terbakar. Di bawahnya lahan gambut sehingga kalau terjadi kebakaran dia tidak bisa dipadamkan dengan cara yang mungkin konvensional seperti kebakaran di lahan mineral. Dia perlu waktu berhari-hari untuk bisa dipadamkan secara keseluruhan. Nah itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau ternyata kalau ada anggapan bahwa apakah ada aktivitas lain yang berkaitan dengan ini atau disengaja atau tidak, kami tidak berani menyimpulkan. Yang jelas sampai saat ini kebakaran sudah meluas dari Januari sampai dengan kemarin kami sudah ada mendata sekitar 960-an hektar yang lahan yang terbakar. Banyaknya titik api membuat tim gabungan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan menemui banyak kendala. Salah satunya titik api yang sulit diakses dan sumber air yang terbatas. Untuk kebakaran memang ada beberapa yang wilayahnya yang inaccessible ya, tidak bisa diakses ya Mbak Mei. Titik api jauh berada di tengah hutan yang tidak mungkin diakses oleh kendaraan bermotor maupun tangki-tangki pemadam. Kalau ditanya sumber air, untuk sumber air yang alamiah seperti sungai-sungai kecil, rei dan sebagainya sudah semakin surut. Ada tapi semakin surut. Namun kembali lagi ke permasalahan awal, titik api seringkali jauh sekali dari sumber air, jauh sekali. Kemudian kendala-kendala lain selain yang itu ya adanya kebakaran di beberapa titik secara bersamaan. Jadi kami sangat-sangat berkoordinasi melalui platform radio maupun platform WhatsApp, melalui koordinasi dengan BPBD kota, provinsi, TNI, Polri, dan semua relawan, sehingga pemadaman itu sedapat mungkin terkoordinir. Namun memang ada beberapa kebakaran yang memang tidak bisa dipadamkan karena jauh sekali titik. Nah, di situ biasanya helibombing yang bisa masuk. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tegas meminta masyarakat dan korporasi untuk stop bermain api di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan serta siklus El Nino yang datang lebih awal pada Agustus 2026. Penindakan hukum tanpa pandang bulu diterapkan bagi pembakar lahan. Agar jangan bermain api. Kondisinya sangat buruk sekali, cuacanya sangat buruk sekali. BMKG sudah memprediksi El Nino pada tahun 2026 ini sangat kuat. Dan itu hampir sama dengan El Nino 2015. Di mana ketika itu seluruh Indonesia terbakar sekitar 2,6 juta. Bagaimana kemudian masyarakat dapat berpartisipasi memadamkan api sekaligus mencegah. Jangan ada lagi pembukaan lahan di musim ini dengan cara membakar. Land clearing dengan cara membakar. Baik itu korporasi yang besar ya, terutama tentu saja yang besar dan juga masyarakat. Namun di tengah ancaman yang semakin nyata, pertanyaannya bukan hanya bagaimana memadamkan api yang sudah terlanjur membara, tetapi sejauh mana upaya pencegahan dilakukan sebelum musim kemarau datang. Sebab jika kekeringan dan kemarau menjadi salah satu faktor yang memperparah karhutla, maka antisipasi semestinya dilakukan jauh-jauh hari. Pemetaan wilayah rawan kebakaran, pembasahan lahan gambut, kesiapan sumber air, pembentukan sekat bakar hingga pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan semestinya sudah diperkuat sebelum api muncul. Bukan ketika asap sudah memenuhi kota, warga mulai kesulitan bernapas, penerbangan terganggu, dan harta benda mulai terbakar. Situasi ini menunjukkan karhutla bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan.
ini adalah persoalan pencegahan, mitigasi, kesiapan, dan perlindungan warga. Tim Liputan Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Polri juga melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran hutan dan lahan. Yang sedang kita lakukan terakhir pemadaman sekaligus juga kita melakukan penyidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama sudah kita amankan.